Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal 'arifin warzuqnal ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma amin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengaosan Ahad pagi Desa Sepanjang kakung saha putri ingkang kinurmatan. Alhamdulillah, puji lan tasyakur monggo sami-sami keparing dumateng Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzati sesembahan ilah ingkang dados sandaran kawula panjenengan, tempat kagem tawakal, tempat kawula panjenengan nyuwun. Enjang menika kawula panjenengan dikempalaken wonten majelis Ahad pagi kanthi sehat walafiat. Ahad pagi enjang menika bapak-bapak ibu-ibu niki terus terang sampun 2 bulan nggih mboten kepanggih. Dados nggih pun jantote radi kangen niki kalih jamaah Sepanjang nggih. Mbok bilih wonten ingkang tanglet. Kala wingi Pak Ustadz wonten pundi? Nah niki pangapunten kula matur, wonten permintaan saking jamaah pengaosan kerja Ahad pagi kerja lah. Kula matur lah ngapunten kula niku Ahad keempat sampun wonten jadwal rutin teng Sepanjang. Pak Ustadz mbok sepindah-sepindah Pak Ustadz ngoten. Kan nek pun Sepanjang kan pun rutin, pun sering panggih kan ngoten to. Nah nek mriki kan dereng nate panggih Ustadz ngoten. Saestu kula dereng nate memang. Napa ngisi pengaosan dugi kerja rika niku dereng nate. Nggih, lumayan tebih nggih. Pun perbatasan Sragen mriko. Akhirnya nggih pun lah bismillah kula matur kala wingi kalian sajarwa menawi kula izin setunggal dinten kagem jamaah wonten Ahad pagi kerja. Nggih alhamdulillah dikentosi kalian Ustaz Abdurrahim lan mugi-mugi barokah sedanten nggih bapak-bapak, ibu-ibu sami mawon sing ngisi ngaos kula, sing ngisi ngaos Ustadz sanesipun, insyaallah sami-sami majelis ilmu. Ganjaran kawula panjenengan nggih mboten kirang. Nggih. Intine napa? Ikhlas nggih.
Ikhlas insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, pembahasan terakhir niku dugi bab napa? Niku ngatos kesupen kula soalnya pun rong sasi. Pun gantos buku. Ingkang kawula dzihar ila, oh nggih, ila berarti sakniki dzihar. Pas kula nggih ndikake kadose terakhir ila, berarti sakniki dzihar. Ila nggih kala wingi kula murajaah sekedhik. Ila adalah sumpah dari seorang lelaki untuk tidak menggauli istrinya. Niku definisine mekaten. Sumpah dari seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Nah, menawi wonten kasus mekaten berarti diberi dua pilihan. Saderengipun dilihat dulu sumpahnya. Ya, berapa lama dia bersumpah tidak mau menggauli istri. Kalau sumpah tidak menggauli istri itu kurang dari 4 bulan, nggih, maka hal itu wajib ditunaikan oleh suami tadi. Nggih. Hal itu wajib ditunaikan oleh suami tadi. Ya. Kecuali kalau beliau memang tidak siap melaksanakan isi sumpahnya sendiri, berarti wajib untuk kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu kafarat denda gara-gara sumpah. Maka orang bersumpah niku ngapunten ampun sithik-sithik sumpah, sumpah. Menawi mboten saged netepi sumpah menika nggih mengke wonten kafarat. Kafarat niku napa? Denda. Dendane napa? Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah fa in lam tajid fasyamu thalathati ayyam. Nggih. Kafaratipun nggih menika memberi makan orang miskin jumlahnya 10. Min ausati ma tut'imuna ahlikum, dengan standar makanan yang biasa kita kasih ke anggota keluarga kita. Menawi biasane dahare niku raja lele wose nggih kedah diparingi raja lele. Ampun biasane raja lele sing diparingaken cek 4. Nah niku. Cek 4 niku kan langkung mirah nggih. Nah mboten angsal. Berarti harus standar yang biasa diberikan untuk nafkah keluarga. Bahkan dianjurkan lebih baik ya, dilebihkan. Biasane C4 diparingake napa? Raja lile seumpami. Nah niku jumlahnya 10 orang. Au kiswatuhum. Nah niki pilihan, menawi wonten au niku berarti pilihan. Milih badhe maringi 10 orang miskin makanan, sedekah makanan, atau memberi pakaian kiswatuhum. Nah, etang-etangan berarti murah sing pundi, Bu? Daharan napa? Daharan nggih, langkung murah nggih. Lah nek napa? Gampil, nggih gampil nggih langkung murah. Menawi jenengan nyandangi pinten cobi? Nggih, sandangan itu kan berarti yang dimaksud memberi pakaian itu pakaian yang menutup aurat. Berarti nggih napa? Menawi tiang jaler nggih celana lan klambi kan ngoten napa? Baju. Minimal-minimale nggih kaos utawi hem kalih celana. Menawi perempuan ingkang diparingaken niku nggih ingkang nampi perempuan, berarti napa? Seluruh anggota tubuhnya ini karena aurat. Langkung awis berarti. Nah, pilihan kedua justru lebih mahal. Au kiswatuhum. Pilihan ketiga lebih mahal lagi. Au tahriru raqabah. Bebaskan budak. Nah, sakniki pun mboten wonten. Terus pilihan ketiga itu tidak mungkin kita jalankan. Kalau memang tiga-tiga ini kok tidak bisa, mbok menawi
ingkang nglanggar sumpah niku ternyata tiyang boten gadah. Nggih, orang tidak mampu. Nah, terus bagaimana kafaratnya? Nah, fasiyamu salasati ayam. Puasa 3 hari. Nggih, puasa 3 hari. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu ilak tadi, bersumpah tidak menggauli istri. Nggih, berarti wah nyesel aku wis sumpah kok. Ya wis, nek kowe pengen nglanggar sumpahmu kafarat. Paham nggih? Berarti bayar denda. Nek pun bayar denda nggih pun bebas. Berarti kembali lagi seperti semula. Nah, masalahnya suami bersumpah tidak menggauli istrinya tanpa dibatasi waktu. Nggih, mboten nonton ketentuan waktu nih. Loh, tekan kapan kuwi? Sembuh, pokok men aku wegah. Loh, ini yang jadi masalah. Bukankah nggih di antara hak yang wajib diberikan suami kepada istrinya adalah yang kita biasa namakan nafkah batin gitu istilahnya kan ngoten nggih. Nah, nafkah batin ini kan wajib. Lah ini bersumpah untuk tidak ngasih. Itu kan zalim. Maka syariat Islam datang untuk napa niku menyelesaikan ini. Dikasih batas waktu 4 bulan maksimal. Setelah 4 bulan sang hakim akan memanggil suami tadi. Berarti menawi dipanggil hakim itu kronologinya istri melaporkan kepada pihak hakim. Istri melaporkan, Pak Hakim, saya punya suami bersumpah nggak mau menggauli saya. Lah ini sudah 4 bulan Pak Hakim. Nah, di situ maka si suami dipanggil. Kemudian ditanya, wahai kamu fulan, apakah benar kamu bersumpah tidak mau menggauli istrimu? Nah, mungkin nggih leres Pak Hakim. Kena ngopo? Wis pokok men wegah. Nah, iki wis petang sasi. Berarti harus milih antara 2 hal. Nggih. Ayatnya jelas sekali di dalam Al-Qur'an. Nggih. Pilihannya antara engkau ya batalkan sumpahmu itu berarti kamu harus bayar denda kafarat tadi, kemudian kembali menjadi suami istri yang normal sebagaimana mestinya. Atau pilihan kedua, kamu harus menceraikan istrimu ini. Mesake wong niku hak pokok kok nggak dikasih. Oh, ibaratnya ngoten. Nah, itu kesimpulan dari napa ilak. Itu sudah kita pelajari kemarin. Nggih. Insyaallah menawi wonten ingkang dereng paham terkait ilak niki saged ditangletaken mangke nggih. Wonten tanya jawab insyaallah materi dugi jam 7 terus mengke bibar niku tanya jawab. Ingkang wonten pertanyaan dumugi sakniki disiapaken. Ditulis angsal, oh kok aku meh takok iki ngoten angsal nggih. Barakallahu fikum. Sakniki mlebet wonten pembahasan enggal faslun fi dzihar, pasal di dalam hukum zihar. Berkata Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu taala wa dziharu an yaqula ar-rajulu li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi. Zihar definisinya adalah seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya dos pundi niku? Maksudnya begini, suami ini menganggap istrinya itu seperti mahram. Nggih, mahram niku artinya apa? Mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Contohnya sinten? Ibu. Nggih. Ibu itu kan mahram bagi anaknya.
laki-laki. Jelas. Sebagaimana nanti mahram-mahram yang lain, saudari perempuan, bibi, mbah, otomatis nggih, ponaan, itu semuanya mahram. Nah, lafadz dzihar itu sebetulnya bukan hanya mencakup anti alayya ka dhuhri ummi. Nggih. Tetapi juga bisa dilafadzkan dengan lafadz-lafadz yang lain yang maknanya sama. Intinya suami nganggap istrinya itu seperti mahram, sehingga dia tidak mau menggaulinya karena seakan-akan mahram. Nggih, paham nggih? Bedanya dengan ilak tadi apa? Kalau ilak itu masih menganggap istri saya halal untuk saya gauli, tapi saya cuman nggak mau saja, saya bersumpah tidak mau menggaulinya. Itu ilak. Tapi kalau dzihar itu menyerupakan istri dengan orang yang semahram dengan suaminya. Sumpamani ibu, wow, anti alayya ka dhuhri ummi, kamu istriku itu seperti ibuku. Jadi saya nggak mungkin lah menggauli kamu. Wong kamu tuh sudah tak anggap kayak ibuku sendiri. Loh, repot. Gitu. Nah, ini adat yang dulu di kalangan Arab itu juga ada. Dan bahkan sampai sekarang itu ada. Pernah terjadi kasus nih bapak-bapak, ibu-ibu. Seorang laki-laki ya, menikahi seorang wanita ya, karena wanita ini mirip dengan ibunya yang sudah meninggal. Wajahnya niku mirip ngoten lho. Wah, mirip tenan. Nah, setelah menikah itu enggak mau ora wis diapa-apake, dianggurke ngoten tok niku. Gitu. Lah kan bingung niki garwane niki. Wah, wis pirang-pirang sasi ora dikapak-kapake kan ngoten. Nggih napa mboten? Nah, bingung. Akhirnya ditanyalah, "Loh, Mas, ngapunten. Kok urung ngopo-ngopo ya, Mas?" Gitu. Bagi pasangan kan tetap aneh, kok itu sudah halal, sudah pernikahan kok enggak terjadi apa-apa. Nggih. Dan ini sebetulnya kasus seperti ini banyak meskipun dengan latar belakang yang bermacam-macam. Tapi latar belakang salah satunya ini dzihar. Akhirnya si suami tadi ngomong, kamu itu sudah tak anggap seperti ibuku sendiri. Nah, paham nggih kasus dzihar niku nggih? Akhirnya si istri ini kan statusnya jadi bingung. Aku bojone kok dianggap kaya mboke, kan ngoten niku lho. Seakan-akan suami itu pengen deket sama istrinya itu untuk mengingat kedekatan dia sama ibu. Sehingga hubungan kasih sayang dan cinta antara suami atau dari suami ke istrinya itu sebagaimana cintanya anak kepada ibunya. Nah, ini dasar dari dzihar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu ada di awal surat Al-Mujadalah. Oke. Ada di awal surat Al-Mujadalah juz 28 awal. Kita bacakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ini dasarnya ayat yang kedua ya. Ayat pertama Allah berfirman, sungguh Allah telah mendengar
perkataan seorang wanita ya yang berselisih, berselisih, cekcok dengan suaminya yang kemudian dia mengeluh dan mengadu kepada Allah. Wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah Maha mendengar dari setiap obrolan perbincangan yang kalian sampaikan. Ya, bahkan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ada orang berbisik-bisik berdua, Allah dengar. Orang berbisik-bisik bertiga, Allah yang keempat. Apapun yang kita sampaikan Allah Maha mendengar. Nah, disinilah asbabun nuzulnya ayat ini, karena ada suami zihar tadi, ngomong ke istrinya, anti alayya kadhri ummi, kamu itu sudah tak anggap kayak ibuku sendiri. Nah gitu. Maka si istri ini kan, perempuan ini kan ngadu sama Allah, ya. Ya Allah, saya punya suami kok sikapnya seperti ini. Sehingga Allah mendengar aduan tersebut, kemudian dijelaskan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, yaitu mereka yang melakukan zihar kepada istrinya dengan mengatakan dia seperti ibunya. In ummahatuhum illallati waladnahum, padahal ibunya itu kan sosok yang melahirkan, sedangkan istrinya adalah pasangannya. Wa innahum layaquluna munkaran minal qauli wazura. Yang mengatakan zihar ini, dia telah mengatakan perkataan yang mungkar dan juga perkataan yang zur. Zur itu perkataan yang dusta, yang palsu. Wa innallaha laghafurun rahim. Allah Maha pengampun lagi Maha pemaaf, ya. Pemaaf lagi Maha pengampun. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu dasar yang melandasi hukum zihar. Kita lanjutkan baca dari kitab Abi Suja, ya. Matan Abi Sujanya kita lanjut. Jadi definisinya jelas nggih. Zihar adalah perkataan suami kepada istrinya, engkau saya anggap seperti ibuku, ya. Fa idza qala laha dzalik, apabila suami tadi mengatakan kepada istrinya hal tersebut, walam yutbi'hu bit-talaqi, dan tidak dilanjutkan dengan talak, tidak dilanjutkan dengan talak, sara'aidan, maka dia harus kembali, harus mengembalikan status pernikahan itu seperti semula, seperti normalnya. Normalnya pernikahan itu ya ada hubungan suami istri, hubungan intim, nggih. Bahkan para ulama itu kan mendudukkan makna nikah ai al-jima'. Arti nikah itu ya hubungan intim itu, karena itu adalah merupakan salah satu tujuannya. Nah, ketika tujuan nikah itu tidak terrealisasi dalam sebuah pernikahan, dikarenakan kezaliman dari satu pihak, maka harusnya pernikahan itu diselesaikan dengan cara talak atau fasakh atau yang lain yang kemarin sudah kita bahas. Atau kalau mau balik kepada pernikahan harus dibenahi. Enggak boleh istrinya digantung seperti itu, wis kowe kaya mbokku, wis ra tak kapak-kapake, malah nek salim kowe sing tak cium tanganmu. Lho, aneh toh. Harusnya kan istri yang cium tangan suami, ini kebalikan malahan. Nah, berarti harus dikembalikan agar pernikahan itu ya sehat seperti sedia kala. Caranya seperti apa? Walam yutbi'hu bitolak, seandainya tidak dilanjutkan dengan tolak, sora'aidan, maka dia harus kembali kepada pernikahan. Walazimathul kafarah,
maka wajib baginya bayar kafarat ataupun denda. Nah, denda terkait kasus dihar ini berbeda dengan dendanya yang ilak tadi. Kalau ilak itu tadi dendanya kan terkait sumpah, bapak-bapak ibu-ibu, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak. Kalau enggak bisa baru puasa 3 hari. Itu golongannya kafarat ringan. Dalam syariat kita itu kafarat dibagi 3. Ada kafarat ringan, kafarat pertengahan, dan kafarat yang berat. Ya. Kafarat yang paling berat itu ya pembunuhan. Ya, orang yang membunuh jiwa seorang muslim disengaja atau tidak sengaja ada kafaratnya. Ya, itu yang paling berat. Nah, ini juga sebetulnya termasuk levelnya keberat, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wazura. Jadi yang dikatakan itu perkataan yang mungkar, perkataan yang besar, ya, berat. Ya, menyamakan istri kok statusnya kayak ibunya, itu berat perkataan ini. Sehingga kafaratnya pun besar. Nah, apa kafaratnya disebutkan? Wal kafaratu. Kafaratnya. Nah, ini urutannya berbeda. Jenengan perhatikan. Pertama, itqu raqabatin mu'minatin. Itu ada syaratnya. Membebaskan budak mukminah. Dan yang dibebaskan itu budak perempuan di sini. Itqu raqabatin mu'minatin. Ya, diutamakan membebaskannya adalah budak perempuan mukminah. Ya, kecuali kalau nanti udah dicari-cari tidak dapat. Nah, termasuk kalau kasus di hari ini terjadi di zaman kita sekarang, ya jelas juga tidak dapat budak. Berarti bagaimana kalau tidak bisa itqu raqabatin mukminah? Nah, di sini sedikit dijelaskan ya. Selain budak ini perempuan mukminah salimah. Salimah itu artinya enggak cacat. Salimatun minal uyub al mudirrati bil amali wal kasbi. Tidak ada cacat dan memiliki kemampuan untuk bekerja dan beramal. Itu yang dibebaskan. Karena budak yang seperti ini tuh harganya yang paling mahal. Itu di zaman perbudakan dulu nggih. Kalau ada budak kok nggak punya cacat, kemudian dia bisa bekerja, punya keahlian, itu harganya paling mahal. Tujuannya di situ sebetulnya. Nah, sekarang kan udah enggak ada nggih. Berarti ini kita skip, kita lewati. Kalau orang melanggar zihar, apa yang harus dibayar? Kafaratnya apa? Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Urutannya benten nggih. Tadi yang pertama kan kalau kafarah ngasih makan dulu toh. Ngasih makan, ngasih pakaian, baru bebaskan budak. Kalau ini enggak, kebalikan, ini dari yang mahal dulu. Bebaskan budak. Kalau enggak dapat, langsung ke puasa. Langsung kafaratnya kafarat fisik. Jadi kafarat itu ada yang dendanya itu berupa materi, ada yang berupa fisik. Fisik itu apa? Puasa. Perhatikan puasanya, disebutkan fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau enggak dapat budak tadi yang dibebaskan, maka puasa 2 bulan. 2 bulan, Bu. Poso Ramadan ini namung sasi sebulan. Puasanya 2 bulan. Mutatabi'ain, harus berturut-turut. Kalau tidak berurut, ulang lagi dari awal, restart. Pun poso sasi luweh 28 dinten. Tanggal 29 boten saged poso. Nggih ngulangi seke awal.
Berat nggih. Makanya niku kafarat mughaladzah tadi. Kafarat mughaladzah. Ya, kenapa mughaladzah? Ya tadi wa innahum la yaquluna mungkaron, karena perkataan ini perkataan yang mungkar. Merusak tatanan ilahiyah dan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fitrahnya laki-laki perempuan kalau sudah menikah ya statusnya status suami istri, bukan status anak dan ibu. Nah, jadi ini pilihan ya secara tahapan itu harus dirunut, bukan pilihannya itu milih nek ora iki gitu, bukan. Tapi harus diurut. Pertama ini dulu, kalau nggak bisa baru ini dulu, kalau nggak bisa baru ini. Bukan berarti ada bebaskan budak, ada puasa, terus kita wis milih di karepmu. Oh nek wong sing sugih, wah aku gah poso 2 sasi, wis tak bayar bendang rampung, kan gitu. Nah, ini enggak harus dipilih tahapannya. Baru setelah itu fa in lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain fa in lam yastati. Kalau tidak bisa, kalau enggak bisa itu begini. Nah, ini ketentuan enggak bisa ini harus saya jelaskan. Enggak bisa itu karena udzur. Sakit. Dokter nyampaikan, wah Bu jenengan nggak bisa, Pak jenengan nggak bisa kalau puasa. Kalau jenengan puasa nanti sakitnya tambah parah. Ini udzur. Nah udzur yang seperti ini masuk kepada kriteria tadi fa'in lam yastati. Kalau nggak bisa, baru nanti ke kafarat nomor 3. Tapi nggak bisa nih, wah bisa Pak Ustadz. Soalnya kula niku nek jam 6 niku wis luwe banget aku kudu sarapan. Nggih. Napa meneh bare niku ningali wonten napa sego liwet, wah kula pun mboten kiyat. Niku udzur napa sanes, Bu? Sanes, niku tidak masuk kepada fa'in lam yastati. Nggih. Ah niku penting. Fa'in lam yastati ampun standar nepsu. Nek standar nepsu kabeh wong wah aku ra iso, Pak. Poso 2 sasi berturut-turut. Oh, itu kan berat saya itu. Nggih. Fa in lam yastati fa it'amu sittina miskina. Kalau tidak bisa maka memberi makan kepada setiap orang miskin 1 mud, jumlahnya 60 orang. Fa'id amusiti namiskina, memberi makan 60 orang miskin, kullu miskinin muddun, setiap orang miskin itu 1 mud. 1 mud dalam hitungan konversi menurut madhab Syafi'i itu antara 600 sampai 750 gram. 600 sampai 750 gram. Berarti mengke semama 750 gram saja itu jatuhnya cuman sekitar 45 kilo. Paling ringan toh niki. Nah niku berarti dari yang awal berat ya, cari budak. Kalau enggak ada lebih ringan tapi masih berat. Masih berat. Nah, kalau enggak bisa jalan itu baru nanti diringankan lagi. Ini bedanya kafaratul yamin dengan kafarat dhihar. Kalau yang yamin tadi mudah, berat. Mentok yang berat ini enggak bisa ya mudah lagi, hanya puasa 3 hari. Kullu miskinin mudun, setiap 1 orang miskin itu adalah 1 mud. Nah 1 mud ini apa yang diberikan? Ai al-mukharraju min jinsi zakah, yang dikeluarkan di dalam jenis zakat. Maksudnya zakat fitrah. Nih, zakat fitrah itu kan yang kita keluarkan bahan pokok, beras, gandum,
jagung, ya. Maka dimaknai juga oleh para ulama ai al-habub. Habub itu biji-bijian. Biji-bijian yang merupakan bahan makanan pokok. Terakhir, wala yahillu lil mudhahiri wata'uha hatta yukafir. Tidak dihalalkan bagi laki-laki atau suami yang melakukan zihar ini untuk menggauli istrinya sampai dia membayar kafarat. Oke. Jadi kalau belum bayar kafarat, dendanya belum dilunasi, tidak diperkenankan baginya untuk menggauli istri. Kembali menjadi suami istri yang normal lagi itu ketika kafaratnya sudah dibayar. Salah siapa sebelumnya berkata dengan perkataan yang tidak istilahnya tidak semestinya, tidak layak untuk dikatakan seorang suami, yaitu menganggap istrinya sebagai mahramnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, istilah mahram ini kan juga penting untuk kita luruskan, ya, bahwa istri itu bukan mahramnya suaminya, suami bukan mahramnya istrinya, tapi mereka adalah halal. Nah, karena hil halal berarti hukum kehalalan ini sudah merontokkan istilahnya itu sudah melebihi batasan-batasan yang seharusnya dimiliki oleh mahram. Contohnya kalau mahram karena nasab, kakak adik kandung, laki dan perempuan, ya kan? Itu kan hanya sebatas boleh sentuhan, hanya sebatas boleh mandang. Mandangnya pun kan tetap batasan auratnya ada. Gitu, batasan auratnya ada. Ada khilaf di antara para ulama batasan aurat bagi mahram. Ya. Jadi seumpamanya bapak melihat ke anaknya, atau anak melihat ke ibunya, atau kakak melihat ke adiknya dan seterusnya, itu ada batasan auratnya. Khilafnya antara dua, yaitu bainatsur roti warrokbah. Ada yang mengatakan, dan ini yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, batasan auratnya adalah antara pusar ke lutut. Itu menurut yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, antara pusar ke lutut. Dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, meskipun diperbolehkan melihat kepada yang bukan aurat, tapi tidak diperkenankan melihat dengan syahwat. Kalau itu kesepakatan ulama haram. Bahkan nun sewu, seorang wanita cadaran tertutup, kalau ada laki-laki melihat wanita itu dengan syahwat, tetap haram. Jadi beda antara nutup aurat sendiri, antara melihat sendiri. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadzu furujahum. Perintah untuk ghaddul basar, nundukkan pandangan. Itu kan bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadzna furujahunna. Loh, padahal auratnya laki-laki gimana, Pak? Auratnya laki-laki kan enggak seperti auratnya perempuan. Iya kan? Enggak disuruh berkerudung toh. Tapi kenapa kok wanita tetap dilarang untuk memandang dengan syahwat, tapi diminta untuk menundukkan pandangannya? Apakah gara-gara ada perintah suruh menundukkan pandangan, kemudian laki-lakinya juga harus ditutupi semua? Kan tidak. Artinya hukum menundukkan pandangan itu sendiri, hukum aurat sendiri. Tadi saya dudukkan,
Meskipun aurat sesama mahram menurut madhab Syafi'i itu adalah antara pusar sampai ke lutut, tapi diharamkan untuk melihat dengan syahwat. Nah, madhab lain, kalau nggak salah ini yang diambil juga oleh sebagian kaul dari madhab Hambali, bahwa auratnya sesama mahram itu adalah a'dha'ul wudu, anggota wudu. Anggota wudu itu mana aja, Bu? Wajah, tangan sampai mana? Siku, kemudian kepala. Berarti itu nanti rambut dan yang lainnya sudah bukan aurat, karena wajah dan kepala itu dibasuh dan diusap ketika wudhu, berarti kepala ini semuanya bukan aurat, tapi dari leher ke bawah aurat. Kemudian yang terakhir kaki sampai mata kaki. Itu pendapat dari madhab lain. Ya sebetulnya kalau bagi ini sih di dalam situasi tertentu menggunakan standar perkataan ini lebih menjaga. Tapi juga ketika kita mengikut madhab Syafi'i juga lebih memudahkan. Contoh kadang nun sewu ketika kumpul keluarga itu sedulur semua, mahram semua gitu loh. Terus ada mungkin yang sudah berkeluarga gitu terus ibu-ibu mau nyusuhin anaknya gitu kan kadang ribet. Kalau menggunakan pendapat madhab Syafi'i maka tidak termasuk aurat gitu. Tapi kalau menggunakan madhab yaitu kaul dari madhab Hambali tadi, itu jadi aurat, nggak boleh diperlihatkan. Tapi kan jadi harat, ning omahe dhewe repot men ya gitu. Wis dulur kabeh kok gitu. Nah, ini dua pendapat itu kenapa kok dikatakan ikhtilafu ummati rahmah menurut beberapa ulama. Ini hadis ini memang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan banyak yang mendhaifkannya. Tetapi secara makna bisa diambil. Ikhtilaf dalam artian ikhtilafu ummati ikhtilafu fuqaha ummati. Perbedaan pendapat ahli fikih dari umatku itu rahmat. Karena ada pendapat yang agak ketat, ada pendapat yang longgar. Sehingga orang kalau pengen melihat beramal dari sisi jaga diri dan ketakwaan, beramalah dengan yang ketat. Gitu. Tapi orang dalam kondisi kepepet, kondisinya susah, beramalah dengan yang longgar. Itulah rahmat. Maka jangan sampai perbedaan pendapat fikih itu justru dijadikan wasilah untuk apa? Berpecah belah. Wes kayak beda. Wes dudu nggon kene kuwi. Nah, gitu. Akhirnya udur-uduran. Satu masjid berbeda pendapat tentang tata cara sholat, rakaat tarawih contohnya gontok-gontokan. Padahal itu rahmat. Yang berpendapat tarawih 13 dari sisi takwa bagus itu. Gitu. Wah, berarti orang yang mengamalkan 23 rakaat itu kan semakin membantu dia untuk bertakwa, bantu lebih banyak ibadah, lebih khusyuk, memaksimalkan malam-malam bulan Ramadan. Tapi bagi orang yang waduh, aku ki wis kesel, wis tuwa, mosok traweh 13, ambillah pendapat yang 11. Karena dengan mengambil pendapat yang 11 lebih ringan. Itu maksudnya ikhtilafu ummati rahmah. Bukan berarti ikhtilafu umat itu perbedaan pendapat yang akhirnya gontok-gontokan. Loh, kok bisa bikin tarung, bikin pertikaian, bikin konflik kok disebut rahmat. Nah, itu salah memahami konteks perkataan. Jadi yang dimaksud ikhtilafu ummati ikhtilafu fuqaha ummati, ikhtilafu ulama ummati rahmah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya dari materi yang kita bahas kali ini, zihar tadi nggih. Zihar definisinya sudah, konsekuensinya sudah nggih. Konsekuensinya sudah, ada konsekuensi yang tadi belum kita bahas, konsekuensi tolak atau talak.
Jadi ketika sudah terjadi dhihar, si suami yang melakukan dhihar ini akan dipanggil oleh hakim. Ya, apa benar kamu mengatakan begini kepada istrimu? Iya. Maka dia juga diberi pilihan, maumu bagaimana itu? Kok istrimu distatuskan kayak ibumu tadi? Ini pernikahan mau dilanjut enggak? Nah gitu. Berarti ada opsi untuk diceraikan istri tadi. Ya. Enggak Pak, saya sebetulnya yang ngomong begitu itu cuman apa ya? Saya tuh masih terbayang-bayang sosok ibu saya. Kadang enggak mesti dari sisi wajah, tapi dari sisi suara, dari sisi sikap dan perangai. Oh kok mirip ibu ya gitu. Nah itu. Nah, akhirnya ditanting. Kalau memang jenengan mau balik, berarti kafarot dulu. Begitu nggih gambarannya nggih, masalah dhihar jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 7:04. Kalau masih ada sisa waktu bisa kita gunakan untuk tanya jawab dan diskusi. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Matur nuwun Ustaz, ilmu ingkang sampun kawadharaken. Niki mungkin mbok bilih wonten pitangkletan niku langsung. Terus kula mboten mboten saged kula. Ini sedanipun Bapak Ibu bari tanglet, kula bari tanglet langkung mbiyen Ustaz. Nggih. Ingkang sepindah upami seorang laki-laki, wong lanang mboten menggauli istrinya tanpa ilah juga tanpa zihar. Karena usia. Tapi karena penyakit. Itu gimana misalnya? Yang kedua, andaikan ada seorang suami istri masih muda, masih seger buger, yang laki-laki mengandung penyakit, sudah tidak bisa ngapain-ngapain. Apa ada hak istri minta cerai, minta suami yang lain misalnya? Gitu tadi. Nggih. Tayyib, itu nanti sebetulnya akan dibahas di bab fasakh. Di bab fashun nikah itu ada. Jadi pernikahan yang diputus atau diceraikan oleh pihak hakim karena ada satu masalah atau satu penyebab, ya, nanti ada asbabul fashi, sebab-sebab pernikahan itu bisa diputuskan oleh hakim. Salah satunya udzur-udzur tertentu yang sifatnya penyakit. Ngapunten, seumpama ada seorang laki-laki kok impoten, seumpama begitu, itu nanti hakim kalau istrinya itu mau mengajukan, mau melaporkan hal itu, maka hakim punya hak untuk memisahkan dengan hak fasakh. Tapi istri juga punya diperbolehkan untuk menggugat dengan khulu. Bedanya apa? Kalau menggugat dengan khulu, istri kan nanti mengganti kompensasi. Seperti yang kemarin sudah kita bahas nggih, khulu nggih. Khulu itu kan minta cerai dengan ganti rugi. Berarti kalau si istri yang minta diceraikan, dia bayar ganti rugi. Kan mesake wong dia yang dizalimi kok ya dia bayar ganti rugi gitu ya. Nah, jadi di sini nanti masuknya bisa ke hukum fasakh. Fasakh itu nanti yang memutuskan adalah hakim gitu nggih. Dilaporkan, Pak Hakim, saya melaporkan suami saya impoten seumpamanya begitu. Nanti hakim akan manggil suaminya, apa benar Anda begini-begini, ditanya nanti riwayatnya, terus apakah sudah berobat ke dokter, apakah bagaimana, itu nanti sampai kesimpulannya wis iki ora iso dislametke iki. Kayaknya sudah apa istilahnya itu mati suri ya, istilah begitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah, nanti si hakim akan memutuskan, saya putuskan fasakh, pernikahan ini saya ceraikan. Nggih. Sedangkan kalau karena alasan udzur sudah sepuh gitu, itu tidak menjadikan maksudnya udzur tidak sudah sepuh ini sama sekali tidak, atau masih ada tapi prosentasenya yang jarang gitu. Kalau masih ada tapi prosentasenya jarang, itu tidak bisa naik ke fasakh. Tapi kalau memang tidak sama sekali bisa. Nah, itu kembali nanti sama persis dengan yang hukumnya sakit tadi.
Contoh ini ada mbah-mbah umurnya 70 tahun apa 80 tahun nikah sama anak muda 21 gitu umpamanya. Seumpama gitu kan, seumpama gitu kan. Lah kan yang ini masih muda gitu. Itu mbah sudah. Lah, tapi seorang istri juga berhak untuk menerima kondisi suaminya itu apa adanya sehingga pernikahan itu berjalan. Fasih atau tidak fasih itu tergantung laporan dari si istri. Nggih, barakallahu fikum.